Shalom, jumpa kembali bersama saya Monique Rakers dari Yayasan Non-Profit Hadassah of Indonesia yang bertujuan mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang Yahudi, dan juga tentang sejarah Holocaust. Saya mau menyapa penonton Fakta Israel di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Timur Leste, di Bali, di NTT, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Terima kasih semuanya. Belum ada nih kayaknya yang dari Medan nih, padahal kan orang Batak banyak nih. Apakah ada yang dari Medan, dari Sumatera Utara? Ya, Horas ya, Bapak Ibu semua, shalom untuk Anda. Terima kasih ya sudah menyimak, sudah memberikan masukan, kritik, saran untuk Fakta Israel. Semua masukan dan saran tentu sangat positif buat kami, dan saya dan suami berterima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Nah, kita masih dalam seri edukasi tentang narasi pohon ara di dalam Alkitab. Nah, narasi yang keempat yang kita bahas adalah tentang perumpamaan pohon ara. Narasi perumpamaan pohon ara ini ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab kita dengan judul Perumpamaan Pohon Ara yang Tidak Berbuah. Nah, Tuhan Yesus memang senang sekali menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan konsep tentang kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga kerap menggunakan perumpamaan untuk memberitahukan makna keselamatan atau juga tentang cara hidup orang percaya, cara hidup pengikut Yesus. Tetapi kali ini kita tidak membahas perumpamaan-perumpamaan atau konteks perumpamaan dalam masyarakat Yahudi. Kala itu kita hanya akan mengambil apa makna perumpamaan pohon ara. Nanti saya akan membahas tentang perumpamaan dalam konteks masyarakat Yahudi dalam video yang berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu subscribe supaya tidak ketinggalan seri-seri pengajaran dari YouTube Fakta Israel. Nah, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Jadi ada kisah tentang seorang yang memiliki kebun anggur, tetapi dia juga menanam pohon ara di tengah kebun anggurnya. Nah, jadi ada 3 subjek di cerita ini. Subjek pertama pemilik kebun, subjek keduanya adalah pengurus kebun atau tukang kebunnya, dan yang ketiga pohon ara itu sendiri. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, apa maknanya, kita akan melihat bahwa perumpamaan pohon ara ini bisa diterapkan dalam konteks individual dan juga pada konteks Israel. Nah, saya masuk ke konteks Israelnya. Kalau diibaratkan kebun anggur itu dimiliki oleh Bapa di surga, pemilik dari kebun tersebut. Lalu Tuhan Yesus adalah pengurus kebun tersebut. Dan pohon arahnya adalah Israel. Jadi apa yang terjadi dengan Israel?
kita lihat dikatakan pohon ara ini sudah ditanam. Setelah 3 tahun ternyata tidak ditemukan buah oleh si pemilik kebun. Hal ini secara natural Bapak Ibu, pohon ara memang berbuah setelah 3 tahun ditanam. Dan tidak kebetulan Tuhan Yesus memulai penginjilan, memulai pelayanannya ketika ada di bumi selama 3 tahun, 3,5 tahun. Nah, selama itu pula ternyata bangsa Israel menolak Yesus. Hanya murid-murid dan kemudian ada 70 murid-murid dan juga orang-orang di Galilea, orang-orang di Yerusalem mungkin sedikit yang mengikuti Yesus. Mereka inilah adalah generasi pertama Kristen. Generasi mula-mula orang percaya. Jadi Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada murid-murid, orang Yahudi juga ya murid-murid itu, bahwa ketika diminta, ketika buahnya diharapkan sudah ada, buah ternyata belum ada. Tetapi Yesus sebagai pengurus kebun yang baik, pengurus kebun yang penuh kasih, menyarankan kepada pemilik kebun agar diberikan waktu setahun lagi. Diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menghasilkan, pohon itu menghasilkan buah. Nah, jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, Israel masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal Mesias Yahudi, untuk mengenal Yesus, karena Mesias Yahudinya tidak lain tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan Yesus ini sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, dan Israel masih ada dan masih diberikan kesempatan untuk mengenal Mesias Yahudi. Nah, jadi arti ditanam kembali dan dirawat bisa dikatakan memang hanya untuk merujuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengenal Yesus sebagai Mesias, untuk mengenal keselamatan itu sendiri. Jika ternyata masih tidak berbuah, maka akan ditebang. Pernyataan Yesus ini sebetulnya bukan hal yang asing bagi masyarakat Yahudi, Bapak Ibu. Karena kalau kita baca lagi ya di sebelumnya, ketika ada momen Yohanes Pembaptis muncul untuk pertama kalinya, dan orang-orang Yahudi datang berbondong-bondong memberikan diri mereka dibaptis. Baptis itu adalah tanda pertobatan. Nah, ketika mereka orang-orang Yahudi ini datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata kita lihat ya, ada di Lukas 3 ayat 8, jadi hanya geser sedikit saja dari Alkitab Bapak Ibu. Di Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maknanya adalah Yohanes menekankan bahwa bukan hanya sekedar baptis setelah itu tanpa buah. Hanya baptis sebagai simbol lalu tidak ada buah, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Perubahan cara berpikir. Dari perubahan cara berpikir kemudian ada perubahan tingkah laku, perubahan hidup. Nah, jadi Yohanes menekankan jangan berpikir hanya karena mereka merasa sebagai orang Yahudi, mereka pasti selamat karena Abrahamlah bapa mereka. Ternyata enggak. Konteksnya adalah nyambungnya ya ke Yesus katakan tadi. Mereka tetap perlu untuk mengenal keselamatan, mengenal Mesiasnya Yahudi. Dikatakan pula oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, orang banyak kemudian bertanya kepada Yohanes ya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabannya itu bagus sekali. Contohnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia perbuat demikian, berbagi makanan. Ada juga yang datang pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Lalu prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Lalu Yohanes menjawab mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Gitu. Nah, jadi ada perubahan setelah pertobatan itu. Setelah dibaptis, ada baptisnya kan simbol ya. Jadi ada perubahan, ada buah. Karena sekali lagi ditekankan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini nyambung dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Nah, konteksnya juga ini jadi selain kepada Israel, perumpamaan pohon ara ini bisa diterapkan kepada individu, kepada orang percaya. Apakah kita juga sudah berbuah? Apakah kita sudah menghasilkan buah pertobatan seperti yang dikehendaki oleh Yesus? Kita hidup, kalau kita lihat di ayatnya, dikatakan bahwa Yesus masih memberikan kesempatan akan pengurus kebun membiarkan pohon itu hidup setahun lagi, dan juga akan diberikan pupuk, akan dirawat tanahnya. Nah, ini betul-betul memberikan kita pengertian bahwa kita hidup dalam waktu yang sebetulnya serba terbatas. Kita tidak tahu kapan kita berakhir. Nah, karena itu pergunakanlah setiap waktu dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah setiap waktu dalam hidup kita memang untuk menghasilkan buah. Nah, semoga buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang manis, buah yang enak untuk dilihat, enak untuk dimakan gitu ya, bukan hanya kelihatannya aja bagus, tapi enak pula untuk dimakan. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa melihat Israel sebagai bangsa sejak Yesus datang 2000 tahun yang lalu hingga masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu, masih diberikan kesempatan untuk mengenal Mesias Yahudi. Israel masih diberikan kesempatan untuk berada di kebun anggurnya Tuhan, berada dirawat oleh pemilik pengurus kebun anggur. Nah, dari perumpamaan pohon ara ini, Bapak Ibu semua, kita paham bahwa Tuhan menuntut buah dari kehidupan kita. Kita hidup dalam waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Karena itu, jadikan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam damai dari Fakta Israel.